Usia siapa? Usia gue. Oh, usia lu. Orang tua masih boleh bilang gue gitu. Boleh, bebas. Gaul. Namanya orang tua mah bebas. Enggak, orang Jawa ngomong gue pantas enggak sih? Pantes. Gue apa gua sih? Gue. Boleh. Jangan ditekan. Kalau orang Jawa kan neken gue gitu kan. Jangan. Oh, bulan madu 8 kali. Gak lebay. Ini suka hiperbola nih. Harus jujur bener Pak. Gimana mau keluarin. bikin endorse ya? Iya, nah tuh lu sih. Sono, Nah. sono. Endorse kapan nih? Aku mau pergi. Nah, kan. Kapan endorse-nya? Nah, lo dengerin hati Pak D Memang tuh. Pak D nggak butuh makan. Nah, lo mampu tuh. Kalau boleh milih mah, dulu sih aku pernah sampai ada di titik terserah Tuhan mau gimana, yang penting saya mau sama papa saya deh gitu. Dan itu dokternya sampai bilang terakhirnya tuh bapak perjuangan hidupnya luar biasa gitu. Ini aku belum pernah cerita nih di mana-mana. Hai Besti, welcome back to Banner sama Kege Sadika. Jangan lupa like, share, subscribe semua sosial medianya Bun Lifetainment. Episode kali ini bakal seru banget, bakal ngakak banget karena kita kedatangan duo konten kreator yang viral di media sosial. Buat Besti yang suka nonton konten kocak pasti nggak asing sama mereka deh. Langsung aja kita sambut Lucy dan Pak D. Apa kabar Pak D? Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa kabar Lucy? Baik Kak. Ya ampun seru. Pak De di sini tuh kan namanya to be honest ya Pak De. Jadi harus jujur ya di sini ya. Oh iya, to be honest tuh iya. artinya itu. Iya. Oh iya, iya. Ada alfaling nggak? Agak susah yang ini. Kalau nggak jujur nyetrum kursinya Pak De. Jadi kalau ditanya Jadi, harus jujur. harus jujur. Harus jujur. Kalau nggak jujur mental. Mental tuh wew ke atas gitu. Oke. Pak De tuh namanya siapa sih Pak De? Kalau boleh tahu kan selalu ngomongnya Pak De, Pak De. Nah, Namanya siapa? nama asli. Nah, ada nama panggung. Nama boleh. nama panggungnya Pak D. Oh, nama panggungnya Iya. Pak De. Nama panggung Pak D. Nama Ya. aslinya? Sehari-harinya dipanggil Ferry. Oh, Ferry. Ya. Pak De Ferry. Ya. Oh Iya. ya, jadi yang nggak tahu Pak Adi itu namanya Pak De Ferry ya. Betul. Pak De Ferry. Jadi kalau ketemu Pak De Ferry gitu. Ya. Tapi wajah Pak De ini kayak nggak asing. Pak De itu artis bukan sih? Ya bukan lah. Oh kira. Ini siapa tahu Pak De. Oh bukan artis. Enggak, kalau artis ya. Kenapa? Kalau enggak kenapa? Karena kita pengen tahu. Kita di sini mengulik kejujuran orang-orang. Lebih menguntungkan Pak D jawab Pak D artis apa enggak? Ini bukan artis Kak, ini labi. Lansia biasa. Maaf. Kita kalau habis ngejek kita minta maaf. Kan lebarannya masih lama. Nunggu lebaran. Iya. Lama banget setahun sekali Iya dong. makanya. Lo mau minta maaf lagi. Kumpulin aja dulu. Oh iya, kumpulin Udah dulu. dapat berapa halaman. Harus kalian ya. Dibacain kayak undang-undang gitu ya nanti ya. Kesalahan pertama gitu. Tadi tuh aku sempat lihat salah satu konten kalian di TikTok. Viewsnya tembus sampai 18 juta penonton. Wow. Gila banyak banget loh itu loh. Iya, lumayan lah Kak. Gak lumayan itu banyak. Gue marahin nih. Kalau boleh tahu udah boleh konten dari tahun berapa sih? Sebenarnya kalau aku tanpa labi, Lah Bibi. lansia biasa. Hari ini labi. Iya. Besok lansia tua. Pas kapan orang anti. Iya. Ganti-ganti enggak. ganti-ganti. Sekarang panggilannya ini bayi vintage. Kan kasihan Sekarang Tapi kan. kan kemarin Panggilan kan lagi viral tuh. tuh kan Labubu. Labubu. Ini lah Bibi. Lansia Kasihan biasa-biasa. Ya Allah gue dosa. Pak De maaf ya takut dosa. Enggak apa-apa. Bebas aja. Kan jujur. Jujur. Kalau dia kan Pak De-nya, kalau gue kan takut dosa. Tapi kebawa sama dia nih gara-garanya. Konten dia ngebawa orang jadi kurang ajar juga nih Pak De. Betul, Enggak, kan? bukan. Itu mas Berdampak. ini Punya akhlak efek kan? orang-orang aja. Punya efek kan. Punya efek kan. Kayaknya orang itu enaknya deh kalau diginiin ke bawah kan. Iya kan. Itu mah tergantung akhlak masing-masing Tapi lah. nggak apa-apa, jalan hidup. Tapi kok. emang akhlak aku nol kadang-kadang ya. Nggak apa-apa, jalan hidup nggak apa-apa. Dinamika seseorang kan bebas. Nggak ada yang tahu kan. Iya. Kata-kata hari ini Pak De. Iya. Jadi lupa ada yang nanya mana apa tuh gue ya? Yang Iya tadi pertanyaannya apa ya Kak? yang 18 Oh, juta. boleh yang ngonten 18 juta yang mana sih? Yang Apa? mana tuh? Yang 18 juta banyak ya. Enggak. Kayak yang terakhir tuh ya yang baru nikah.
Ya aku bilang aku udah nggak di sini lagi. Yang Ingat aku gak sih? meneteskan air mata. Enggak, bukan. Kayak gimana sih Pak De menanyakan? Bercanda aja. Oh, memang rumah Ru di mana? Ah iya itu Oh, bener gitu. banget lu tahu. Tapi emang sampai menitikan air mata Pak De? Pas Waktu nikah. dia nikah, iya. Coba kayak gimana Pak De? Katanya mau. Enggak, maksudnya tiba-tiba nangis. Heeh. Oh, ini bagian dari audisi. Iya. Kalau lulus main film ya. Iya, lo cariin ya. Iya tapi Tuyul dan Bayul ya. Jadi si kentung. Aduh, kagian nih. Pak De maaf nih sebelumnya Pak De, mumpung baru mulai berapa menit. Iya Aku minta maaf dulu ya Pak De. Ya sedih. Tanggung jawab lu. Udah. Kita bercanda lagi. Bercanda lagi. Ada ininya. Iya. Nih jalan tergantung ini. Iya, tergantung waktu. Waktu, bener ya, kesempatan dan waktu kan. Iya. Iya bener sama aku juga loh. Jadi konten mulai tahun berapa? Kalau konten tuh sebenarnya aku mulai iseng-iseng tuh dari kuliah, Kak. Adalah kapan tuh kuliah? Waktu itu 2015 lah. Heeh. Nah itu kan di YouTube, dulu belum ada TikTok tuh. Heeh. Terus habis itu ngonten ngecat rambut, tapi aku tuh pembawaannya kocak gitu. Oke. Tetap ngelawak gitu. Nah tapi kan waktu itu papa masih ada ya. Jadi kan kita iseng aja. Kayak kalau nggak dapet duit ya udah, dapet duit ya alhamdulillah gitu kan. Terus baru mulai intensnya tuh pas papa meninggal itu 2021. Saya butuh duit. Sebenarnya kayak cerita sedih gitu ya, tapi dia ketawa, gue jadi bingung. Ilmu kepepet. Hah? Ilmu kepepet kan. Kayak ya udah deh kita konten serius deh gitu. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah lah. Itu sama adik aku tapi masih berdua. Oh gitu. Mm. Awalnya bikin konten tadi yang apa namanya yang chat kan di YouTube. Mm-mm. Kalau di TikTok pertama kali apa? Dulu tuh pas papa masih ada sempet juga tuh berapa kali gitu. Terus habis itu kalau yang udah mulai intensnya tuh aku berdua adik aku. Keseharian anak yatim piatu lah. Beneran gak sih? Serius. Tapi kita pembawaannya kocak Kak gitu. Oh, kamu berapa saudara? Aku berdua doang sama adik aku. Ada kamu cewek cowok? Cewek. Cewek. Berdua cewek aja kita. Oh, di berduaan. Terus kenapa tiba-tiba punya ide ngajak Pak De? New member. Jadi Udah, pas waktu mulai, itu. Mulai. Udah siap. Waktu itu kayak pada ngeliat kita, ih kok asik ya ngonten. Terus nanya kan, emang kayak gitu dapat uang ya? Mbus kan, manggil aku Mbus kan. Kenapa embus? Mbak Lucy. Oh, Gitu. Jadi orang-orang tuh manggilnya sekarang jadi Mbus gitu. Oh. Ada aku sih awalnya. Oh. Terus aku bilang, dapet Pade. Ya udah Pade ajak lah gitu. Oh. Makanya kalau mau jalan kalau ada waktunya. Jadi ajak Ya, kelamaan. agak dilebih-lebihin dikit sih. Oh iya. Aslinya gimana? Lebih parah ya? Tapi kalian tuh kesehariannya emang begini. Iya emang Iya. gini aja Memang kita. begini, kesehariannya memang Iya. begini. Berarti Pak De tuh sesantai itu ya? Iya. Iya. Sejak masih ada papahnya, apalagi sama papahnya ya gini nih, ngocol gini. Oh, pantas mentalnya kuat Pak De ya? Mentalnya siapa? Mentalnya Pak De. Heeh. Iya. Di gini-gini sama dia. Oh iya, nggak apa-apa, ikhlas. Lah kan yatim piatu. Iya bener juga. Bener. Kan kalau nyenengin yatim piatu dapat pahala ya. Iya. Oh, Ini kan benar. mutual apa itu namanya? Simbiosis mutualisme. Nah, bener banget, Kak. Yatim piatu Benar. Itu. kan di hayat ada yatim Iya. piatu. Benar. Jadi ini spiritual banget. Bener. Wah, tiba-tiba guru spiritual. Tiba-tiba agamis. Tiba-tiba ceramah. Iya. Semua di luar skrip tiba-tiba. Nih buat Besti yang penasaran sama konten kocaknya Lucy sama Pak De, kita tampilkan dulu videonya. Aku mau ngasih tahu. Ini kalau misalnya kita di sini teriak kedap suara. Nih, ntar ya. Kalau misalnya aku tutup suaranya. Nah, Memang dipasangi ya? kedengeran nggak? Enggak. Kan kita di sini suka teriak-teriak. Jadi udah nggak kedengeran lagi. Coba, pada coba. Memang bahannya apa? Ya, coba. Ntar baru pas tahu. Itu karaoke enak nih. Makanya. Tapi tutupnya sampai bunyi klok ya. Baru Iya, teriak. harus ada. Iya. Kan nggak ada udara. Iya. Buka topi dulu. Mirip. Aku nggak denger sama Oh, sekali. tunggu Pak De. Bahannya apa? Ini Ah, bohong nih. ada 15 juta tambahan. Bahannya pakai kebohongan.
Pak De kok mau aja Pak De. Kalau kayak gitu emang mau aja gitu, disuruh-suruh gitu. Iya kan nggak ngira kan, dikira bener kan, semua kan spontan, nggak pernah ada settingan, Jadi nggak pernah ada briefing nggak sebelumnya? pernah, nggak pernah. Oh, ini kalau di briefing gak lucu Kak, bener dah. Udah pernah dicoba waktu itu. Jadi Kayak- beneran langsung aja. Iya, malah mikir jadi kayak bingung gitu Iya loh. kan, tuh Pak De mah nggak boleh Iya. di briefing. Iya. Ya, itu. kita ubah lagi Cuma skripnya. herannya tuh, herannya kan itu dipelajari kan bisa ya, kok dibohongin gitu kok mau Kok mau gitu loh. kesirap kayaknya Pak De. Iya. Pak De emang nggak tahu dia belajar Iya. ilmu hitam Iya, selama ini. makanya di rumah suka banyak bunga itu. Ya. Iya, Iya. lah baru tahu. Oh, iya. Ada wangi-wangian kan? Mm. Nah Iya. itu, biar Pak De tuh kalau disuruh apa-apa mau sama dia. Baru tahu kan? Sepertinya sih. Tapi Pak De pernah kesel beneran nggak sih kalau dijalin sama Lucy? Kesel gara-gara Dijailin gitu, Dikerjain. dikerjain, dikatain gitu. enggak sih, Enggak, enggak, nggak pernah kesel. enggak. Hebat ya. Kan kita kan tahu ini Kak, tahu standar masing-masing lah. tahu apa ya batas Enggak sih. masing-masing. Jujur enggak sih, jadi kayak terus ya apa gitu enggak. Enggak. Itu Ya kan Ya soalnya paling umpatan-umpatan yang Oh iya. saking kagetnya gitu misalkan, tapi kan itu ditit gitu kan. Oh di- iya. disensor. Sebenarnya apa sih kata-katanya? Hah? Sebenarnya kata-katanya apa sih Pak De? Umpatannya apa? Oh, bahasa Jawa. bahasa Jawa Kak. bahasa Jawa. Bahasa Jawa, dobol Ya, misal- gitu. Coba apa sih? Dobol tuh bohong gitu. Oh. Atau kampret Oh. gitu, atau kakek aneh. Jawa lah pokoknya, kan orang Jawa. Hah? Kakek aneh apa sih? Kakek aneh itu ya kakek aneh itu ya kurang ajar gitu loh. Oh. Kakek kayak- aneh atau Sialan gitu, Sialan sialan. gitu. Oh. Tapi nggak pernah kesel beneran. Jujur enggak, habis ya? itu ya udah. Tapi jujur gitu. loh Pak De, nggak apa-apa kalau emang kalau mau diungkapin nggak apa-apa di sini beneran. Beneran. Jujur ya. Iya. Padahal ngaku jujur aja Iya, ya. boleh. Jujur, boleh. jujur, bener. Jujur enggak? Jujur enggak. Enggak. Kita tuh saling kayak gitu tapi itu bahasa cinta Kak. Bahasa sebenarnya. cinta, benar. Semakin asyik mau. Semakin kita lansia kan tuh semakin aku mencintai Ukurannya Pak. gini, kalau memang nggak jujur, Pak D banyak keselnya, udah minggat. Pak D. Iya kan? Nyatanya dipanggil jam berapa on time. Dipanggil gini datang Iya gitu. benar. Itu Iya. dari- Apalagi kalau on time ya. Iya lah kalau on Kalau- time kan tahu Tahu. waktunya Iya kan. waktunya, iya benar. Susah Masa mau ini. kesel? Iya, masa mau kesel? Heeh. Serendah itu kah aku? Enggak, tapi memang jujur nggak pernah Iya. kesel. Nggak pernah. Tapi endorse banyak yang masuk dong dari Wah. konten yang dibuat. Sejauh ini kan udah berapa tahun nih? Iya. 2 tahun, 3 tahun lah. Oke lah, Ya, naik turun lah ya. naik turun lah. namanya Kan juga nggak ada. Iya, namanya juga konten creator Kak. Iya ya. Tapi- Apalagi habis Wah. nikah. Oh cemburu. Tadi cemburu ya? Sepi. Mereka Lah, masa kita Bulan bertiga? bulan madu 8 kali. Gak lebay. Ini suka hiperbola nih. Harus jujur bener Pak. Gimana mau keluarin. bikin endorse ya? Iya nah tuh lu sih. Sana, Nah. sana. Endorse kapan nih? Aku mau pergi. Nah kan. Bapak dia nungguin di rumah endorse. Kapan nih gue? Udah sampai- gatel pengen. Aduh, butuh waktu nih gue. Sampai Mbak Bunga endorse. Berarti yang ilmu itu tempat. Jogja. Labuan Bajo. Thailand. Mana lagi? Kuala Lumpur. Mana lagi? Ini kapan endorse-nya? Nah, lo dengerin hati Pak D tuh. Memang Pak D nggak butuh makan. Lo mau tuh. Enggak. Enggak. Lu. Aduh. Tapi serunya Cemburu, suaminya cemburu. Dia juga cemburu milih-milih. Hah? Ingat, kalau nggak dapat izin nggak jadi nikah lu. Ya ilah gaya banget. Tapi ngomong-ngomong izin, dulu susah nggak dapat izinnya Pak D? Oh enggak. Lah Pak D mah kenapa gampang? Ya karena enggak, maksudnya di mana kurang ajar juga. enggak, maksudnya itu kan ya faktor usia gitu, ya lihat orang itu Usia siapa? usia gue. Oh, usia lu. Orang tua masih boleh bilang gue gitu. Boleh, bebas. Gaul. Namanya orang tua mah bebas. Enggak, Pak, orang Jawa ngomong gue pantas enggak sih? Pantes. Gue apa gua sih? Gue. Boleh. Jangan ditekan. Kalau orang Jawa kan tekan gue gitu kan. Jangan. Gue gitu. Jakarta Karena habis, Bro. karena yang calonnya itu sepintas baik,
Sepintas Enggak, dilihat sepintas itu, nggak usah terlalu lama tuh baik. Jadi izinnya tuh cepat. Tapi setelah mendalami beneran baik kan? Baik, Beneran. baik. Baiknya gimana sih Pak De? Kemarin transfer berapa sih? Kok halus banget ngomongnya. Berani berapa? Ya. Baik, baik, baik. Baik. Oh, habis dilihatin begini. Iya dong gue, kata dia. Baik. Tapi ngomongin konten nih, pernah dapat tawaran paling aneh nggak? Ada. Apa? Paling aneh tuh tapi ini kesehatan sih Kak. Ini ada sehatnya juga. Itu bawang busuk tau gak? Yang black garlic. Oh tahu. Iya. Apa rasanya? Ya karena waktu itu pakai waktu. Jadi kita gitu. Pak De mau waktu itu? Mau lahap banget Kak. Nah Pak De ini ada lagi makanan. Jangan dong. Gue ikutan kurang aja. Pak De maaf ya Pak De, ini kan cuma pembawa acara. Iya. Kita mau ngikutin konten yang tamunya. Jus pete. Oh iya jus pete juga pernah. Hah serius? Aduh itu baunya. Nah sekarang ada lagi. Jangan nggak usah. Nggak ada di brief. Tapi kalau gitu mau Pak De. Mau. Yang penting kan ada waktunya. Bener. Semua Kalau bisa. itu konten harian, bukan endorse. Oh iya itu konten harian. Nah abis ini ditagih lu. Ya. Abis ini ditagih. Tagih Gitu. Pak De, yang aneh-aneh Iya. minta tambahan. Oh iya bener ya, Iya minta kan? tambahan. Iya Kak. Tambahan Pak De. Siap Minta dah. tolong lu mintain. Tapi kan selama ini kan berdua ya. Iya. Emang Pak De nggak mau bikin sendiri? Account sendiri? Bukan masalah nggak Pade mau. gaptek ya. Mah kayaknya nggak bisa. Ini aja kadang kayak, Do ini gimana ya pencetnya? Kan Suka pakai kayak tim gitu, lu. Kak. Bisa, Apa? pakai tim lu bisa. Pakai apa? Tim. Oh pakai tim aku. Heeh. Emang bisa bayarnya? Nggak bercanda. Kevin. Kevin. Aku Bayar- cabut izinmu gitu. Bayarin Pak D. Lu nggak mau lanjut nggak? Mau lanjut nggak? Cuma emang dulu pernah dicoba bikin konten sendiri tuh kayak Pade kalau kurang dipancing tuh kurang keluar gitu. Oh kalau sendiri gitu. Jadi kayak butuh pancingan gitu. Atau mau bawa ikan. Nggak gitu Kak, beda. Jadi mancing mania mantap. Apa? Mancing mania mantap. Apa itu? Ah udah deh pada. Jadi lama jelasin dulu. Apa? Next question. Itu apa zaman ada Lu itu. kalau ada ilmu tuh berbagi. Oh Iya. iya. Jadi waktu kuliah kalau angkatan kita itu ada kelas mancing. Nah, kalau gurunya nanya, jawabannya apa? Mancing mania Iya begitu. gitu baru boleh jawab. Oh, Beda generasi lah susah. waktu bener. kuliah. Iya, waktu kuliah. Lu Pak D waktu kuliah nggak ada Iya, gitu? makanya Nggak beda ada. generasi. Beda generasi. Lu Pak D itu juga pernah kuliah loh. Iya, nggak ada yang bilang enggak. Lulus. Nah, selain konten apa lagi sih kesibukan Lucy dan Pak D nih? Setelah di banyak orang, dikenal banyak orang. Dikenal banyak orang. Kalau aku sih jadi istri. Kalau Pade nih nge-MC, MC di mana Pak D? Ngomong cucu. ngomong cucu. Oh, MC. Ngomong cucu. Sehari atau seminggu berapa kali nanya, Pak D? Pade. Nanya apa? Nanya udah belum gitu. Wah, sering Kak. Nanya ke sini. Tapi emang namanya kan perbedaan generasi ya. Mungkin kan kalau di generasinya Pade itu suatu kewajiban atau keharusan kalau after married gitu kan. Tapi kita kan namanya anak muda kan, pengennya jalan-jalan dulu. Iya. Pengennya kayak ninggalin bekas di mana-mana dulu. Dikat boleh. Enggak, maksudnya bekas ini loh, cap. Bener, itu dia. Cap di maksudnya. paspor. Itu Kak. Loh, teliti lo. Nanti editornya teliti lo. Bekas ini loh, bekas maksudnya kan kalau kayak ke Thailand, Iya, cap. bener. Singapura, Cap. Gitu. Kagia pinter Jejak tahu. apa dari aplikasi beli tiket itu Ih, jejak. gitu artinya. Kevin tetap. Memang iya. Iya. Mukanya gini. Ya emang gitu doang kerjaannya. Mau nikah nggak? Iya. Ya, persis kan? Persis kan? Ini serius mau pacaran nikah nggak sama gua? Iya. Iya nggak? Persis nggak?
persis. Berarti kurang ekspresif ya? Iya, emang Abis begitu. sama lu semua kayaknya. Kesirep Dia udah capek kayak. Hah? Iya. Mau nikah nggak? Boleh. Ayo. Nurut aja. Nurut aja. Iya, ya kan? Iya. Iya. Lanjut. Ayo Pak Ade seneng gak sih jadi content creator Pak Ade? Yuk seneng lah. Seneng. Iya. Tapi pernah capek gak kayak, aduh udahlah aku capek bikin konten gitu. Oh enggak. Mantep ya? Semangat terus. Semangat terus. Tapi Semangat terus. Semangat terus. Konten. Heeh. Iya, jadi dengan harapan ya endorse-nya naik terus. Iya benar, tapi punya semangatnya mantep. Oh, mantep. Harus Udah. gitu. Ujung-ujungnya duit. Ujung-ujungnya duit. Di endorse yang banyak pun Mm-mm. berapa kali Gak ada masalah. nggak dibayar, nggak dipikir, nggak bukan masalah. Gimana sih maksudnya? Jangan dong, masa Walaupun di endorse berkali-kali nggak dibayar nggak apa-apa, yang penting Siapa yang bilang ditransfer. bukan masalah? yang penting dia Yang penting ditransfer. Yang penting ditransfer. Iya kan yang transfer gue. Ya iya Kalau dibayar makanya. gue gimana gininya? Iya. Jadi yang Oke. penting nggak dibayar nggak apa-apa tapi ditransfer. Lah sama aja. Sama aja. Oke, kita- Syukur-syukur sebelum endorse sudah ditransfer Gak duluan. bisa dong. Dengan kemampuan antisipasi ini bulan ini kira-kira berapa? Kirim Gak dulu ya. ada. Gak ada. Enak banget. Nggak mau ya, nggak mau. Gak, kerja dulu. Kevin, mau lanjut nggak? nggak boleh dong gitu nggak boleh, harus dermawan. Sekarang udah ngomong ke suaminya, Iya, Kevin. makanya. Sekarang udah Ya, telepon Kevin. tapi kan ini udah nggak terlalu butuh ini. Iya. Ada suami, Oh, berarti Iya, dia tak. agak lebih santai ya. toh. Ya. Berarti gak usah nerima endorse lagi? Jangan, jangan. Kamu duduknya pindah sini. Jangan. Tolong aku kesini tua. Jangan. Oh please. Please. Kan yang pegang manajemen kamu. Jangan. Padahal juga harus gendut terus. Ya, jangan. Pada juga. Janji dulu, janji. Iya. Janji. Iya. Janji. Nah, dari tadi kita ngomongin soal konten, tapi belum ngomongin soal silsilah keluarga Lucy dan Pak D. Jadi sebenarnya ini Pak D-nya tuh siapanya Lucy sih? Jelasin Pak deh. Lucy punya papa, Heeh. Pak D punya istri. Heeh. Papahnya Lucy sama istrinya Pak D kakak beradik. Ya. Oh, Gampang. itu benar. Iya, iya, Itu paling gampang mudah. tuh. Simple. Oh. Paling gampang. Paling gampang, ya kan? Terus Benar. Cerdas. berapa bersaudara? Coba kalau bisa ada bagannya Pak D. Presentasi di sini Pak D. Ada pohon Istri- keluarga. Pohon keluarga. Pohon keluarga. Istrinya Pak D itu anak nomor 2 dari 4 bersaudara. Mm. 4 begini. 4 begini. 4 bersaudara. Istrinya Pak D nomor 2, papahnya nomor 3, punya adik 1, terus ada anak tertua, jadi cuma 4 bersaudara. Oh, jadi Gitu. itulah silsilah. Iya. Kan lama kan bagian gue ngomong ke kamera lama kan? Gitu. Lama gue tuh pengennya kayak pas set, lo langsung ke muka gue. Gak suka gue bete. Ya. Wah. Gini, Udah gue Pak. nggak mau tahan. Jadi Ya, ya, istrinya Pak D anak nomor 2, papahnya nomor 3, kan ini 4 nih ya. 4. Biar jelas Butara. Butara. Bukan. Padahal lupa. Aduh. Nah, ini itu kenapa kita betul-betul bisa ngeblend, menyatu, Ngeblend. bisa ya bisa seperti sekarang ini ya. Itu karena 4 ini betul-betul udah meninggal semua. Heeh. Ibunya kandung 4 ini juga kan, dan waktunya tuh hampir bersamaan. Jadi ibu, istri saya, papahnya ini bersamaan, cuma beda sebulan. Ini kan 4. Yang ini meninggal dulu. Duluan yang tertua. Nah, terus yang ini yang paling meninggal. kecil tinggal 2 kan. Jadi gini nih.
Jadi ini Ini ibunya yang ini. ya, ibu Iya. istri Dia saya. mah bener-bener ya. Ini lagi menceritakan kesedihan loh. Oh, gue jadi bener-bener. Sedih aja Ini ketawa. Kayak konotas dikit. Oh iya Nah, maaf. Sedih Jadi dia aja ketawa orang. Jadi gini. gitu. 3. Beda Nah, sebulan-sebulan. Ini sebulan gitu. Jadi luar biasa. Semuanya sakit Pak deh. Ya kalau papahnya sama ibunya, mamanya itu Covid. COVID. Ya Allah. Kalau Nenek istrinya aku, papaku sama nenek aku tuh COVID Ya iya, Allah. beda sebulan. sebulan. Nah, istri saya sama-sama sakit tapi karena cancer. Payudara. Ya Allah. Gitu, sebulan. Itu bertiga tuh benar-benar sebulan gitu. Jadi ada momentum yang kita sama-sama terpukul, sama-sama kaget sama ini, ya itu yang membuat kita jadi satu. Saya jadi sering datang ke rumah sampai gitu. Jadi ya Saling Sama- menguatkan lah Kak sebenarnya. Itu itu masa paling sebetulnya. berat kali Oh, ya. luar biasa. Wah, berat sih. Sampai sekarang juga kadang kalau diingat kayak wah gila juga Karena ya. betul-betul gitu. nggak ngira. Begitu lihat foto misalkan di dinding foto keluarga tuh, ya ampun, Udah nggak ada semua ya gitu. habis. Abis benar-benar jadi keluarga papa tuh literally sisa cucu gitu. Jadi yang saudara papa tuh udah abis semua. Habis. Ya Habis. Allah. Seperti apa sih sosok ibu dan ayah lu situ? Ya ya gimana ya, deket banget lah gitu Kak, sampai kebawa ke anaknya kan. Jadi saya sama papahnya sama mamahnya ya gini, dekat gini, tiba-tiba hilang satu-satu dalam waktu sekejap. Itu kan kayak "Ih, kok bisa gitu, kayak nggak masuk akal tapi itu nyata. Iya. Kalau buat lu sih sosok ibu ayah lu itu kayak apa? Kalau mama kan meninggalnya duluan ya Kak, 2010 kan. Karena CA juga Karena cancer juga, payudara juga. lebih dulu dari papahnya. Itu pas aku SMP sih sebenarnya. Tapi pas itu ya aku emang kayak hancur sih, tapi kan masih ada papa ya. Jadi Masih ada kayak papa. Masih ada papa. Jadi kayak dan papa itu tipe papa yang lembut gitu. Jadi aku bisa mendapatkan sosok bapak dan ibu gitu. Nah, sampai papa meninggal 2021 itu kan jaraknya 12 tahun. Itu papa kan nggak merit lagi sama sekali. Jadi kayak ya full lah kasih sayangnya tuh full. Jadi aku nggak terlalu ngerasa gimana gitu. Nah pas papa meninggal baru tuh rasanya kayak aduh ya Tuhan gitu. Kayak kalau boleh milih mah dulu sih aku pernah sampai ada di titik terserah Tuhan mau gimana, yang penting saya mau sama papa saya deh gitu. Cuman Ya Allah. di samping itu tuh mikir lagi kayak lah tapi kalau gue sama bapak gue, adek gue gimana ya gitu. Jadi Oh kayak nggak iya, jadi ada lagi adek, karena ada adik lagi. Jadi kayak ya udahlah, kayak gimana ya Kak, kayak kita hidup tapi dalamnya nih kosong gitu. Iya, iya. Kayak aduh lemes banget loyo gitu, kayak pensil inul Kak. Bener ya Kak, sumpah beneran. Dia Rasanya mah tuh bener-bener ya. Dan Orang yang, lagi dan yang mengagetkan tuh papahnya tuh betul-betul orang yang nggak pernah sakit, iya, papa tuh sehat banget, sehat. sehat banget. jadi gara-gara Covid. Ya kalau istri saya kan memang udah 4 tahun cancer, ada proses kan. Jadi ya ada proses, udah kemo, udah gini Iya. gitu, selama 4-5 tahun. Kalau ini betul-betul sehat. Terus kena Karena COVID. COVID, Terus nah itu juga aneh sih karena pas COVID itu terus kan papa makin parah tuh, makin kayak waktu itu tuh yang Delta yang parah banget itu tuh. Terus sampai masuk ke ICU, pas dites itu sebenarnya COVID itu udah negatif Kak. Cuman kita tuh kecolongan gulanya papa tuh tinggi dikit Oh. gitu. Jadi kayak lewat dikit, kayak dari batas normal tuh naik 3 deh. Kalau nggak salah, wah itu langsung kemana-mana. Langsung kena segala macem lah. Dan yang paling berat tuh emang kalau keinget-inget masa itu sih, karena kan pas papa masuk rumah sakit itu kan langsung ke ICU. Itu 30 hari jadi terakhir kali aku ketemu papa tuh ya di situ. Karena aku nggak ketemu papa sama sekali sampai papa ICU meninggal. 30 hari. Iya. Dan itu dokternya sampai bilang terakhirnya tuh bapak perjuangan hidupnya luar biasa gitu. Ini aku belum pernah cerita nih di mana-mana kayak papa bilang dokternya tuh sampai ngomong kayak saya baru ini nih nemu pasien yang nggak mau nyerah sama sekali sampai akhir gitu. Tapi sampai terakhir emang papa dari awal udah ngomong kalau diintubasi papa nggak mau ya gitu. Pas mungkin papa udah setengah kehilangan kesadaran, pas mau coba intubasi tiba-tiba papa langsung hilang. Jadi belum sempat diintubasi papa udah kepanggil duluan. Nah itu juga selama 30 hari itu kan kita chattingan dan papa tuh nggak mau video call Kak. Nggak mau telepon, nggak mau video call karena mungkin nggak mau ngeliat anaknya sedih kali ya. Iya. Terus yang aku kagum sih kayak
papa tuh selalu ngirimin monitor itu yang saturasinya bagus, jantungnya bagus, Yang bagus-bagus. bagus-bagus. Pas aku ambil HP papa dari rumah sakit, pas aku cek itu tuh banyak banget foto yang udah kacau. Terakhir tuh udah kacau, tapi itu nggak Nggak dikirim. dikirim. Jadi yang bagus-bagus Iya. aja biar bikin kamu tenang gitu. Sampai terakhir tuh ada foto-foto kayak tisu tuh udah isinya darah semua gitu. Kayak mungkin batuk kayak papa tuh udah darah semua. Itu tuh benar-benar kayak pas aku lihat, aku marah sih. Papa meninggal tuh, dan aku ya posisinya tuh aku kan nggak ketemu 30 hari sama papa ya. Jadi aku berusaha untuk gimana caranya supaya papa tuh bisa pulang dulu lah gitu. Nggak bisa Akhirnya, ketemu. kan COVID-nya juga udah negatif kan. Itu aku maju pengajuan ke direktur rumah sakitnya, ke RT RW segala macam, sampai akhirnya aku dapet nih papa bisa dimandiin di rumah. Nah, pas itu aku ketemu papa, emang papa senyum Kak. Meninggal tuh papa senyum terus bersih gitu. Tapi yang aku omongin ke papa tuh kayak, papa tega banget sih gitu. Tega banget itu kayak, Ngumpetin gitu. aku marahnya tuh kayak, pamit kek. Ini Oh nggak ada iya. pamit sama sekali. Terus itu tuh soalnya malam sebelumnya tuh masih chattingan Kak. Bener-bener masih chattingan, masih papa tuh bilang, papa tuh ngirimin doa gitu. Ya Allah, lindungilah anak-anak dan semua keturunan-keturunannya gitu. Keturunan-keturunan anak-anaknya gitu. Pokoknya papa masih ngirimin doa deh. Terus masih kayak, ayo pak pulang, kita kangen. Iya bentar lagi papa pulang kok gitu. Masih kayak gitu. Terus tiba-tiba besokan paginya dokternya bilang kayak gitu. Terus aku kan kayak, hah nggak mungkin lah orang saya masih chattingan sama papa gitu kan. Jadi pas papa pulang tuh aku marah. Aku tuh bener-bener yang kayak, ih papa pamit gitu kayak Iya. jangan tiba-tiba hilang gitu aja kan nyebelin ya kayak ih gitu loh. Terus tapi kayak gitu kan. Terus habis itu malamnya itu aku sempat yang kayak ke mimpi papa. Malam setelah meninggal. Pas malam tuh kayaknya karena aku masih marah kan. Aku marah, aku belum bisa nangis Kak. Ya nangis tapi belum yang kayak nangis Keluar banget iya, gitu. kayak cuma nangis kayak anjrit bokap gue udah meninggal ya gitu. Tapi bener-bener masih marah. Malamnya tuh papa datang terus datang ke rumah terus cuman ngomong ke aku, Mbak sebentar ya. Terus papa naik ke atas. Terus di mimpi itu papa beres-beres bajunya. Terus papa duduk di kursi favoritnya. Terus papa cuma bilang maafin papa ya gitu. Ya Allah. Wah di situ aku langsung kayak pas bangun tuh aku langsung meluk adik aku sih. Aku bilang kayak ya oke aku maafin gitu. Ya aku mulai ikhlasin papa. Dari situ sih aku baru langsung nangis ambiar deh pokoknya gitu. Karena sebelumnya aku marah banget gitu. Ya Allah, nggak kebayang sih seberat apa, dengan ceritanya aja mengagetkan ya, maksudnya kayak benar-benar Iya, berat kayak- buat kamu gitu. Ya, karena COVID itu nggak bisa ketemu ya jadinya kan, karena 30 hari 30 tuh hari nggak nggak bisa boleh ketemu. nengok ya. Enggak. Karena pas masuk aja papa bilang udah nggak usah khawatir, papa paling 2 hari pulang gitu. Sebulan. Terus habis itu selama sebulan juga kan kita nggak bisa nengok papa. Papa tuh nggak mau ditinggal kita juga. Jadi aku tuh berdua dan karena posisinya COVID, Pak D semua saudara tuh nggak bisa ada yang nyamperin kita juga kan. Karena COVID, takut mungkin ya. Iya. Aku sama Ade tuh kita tidur di mobil Kak di parkiran. Di parkiran. Serius. Kita bener di parkiran kita tidur berdua dan aku tuh sama adik aku tuh yang kayak gengsi kan. Kita tuh kan saudaraan yang gengsi gitu. Di situ tuh kita bener-bener yang langsung ada di satu titik kita bener-bener berjuang berdoa terus biar papa sembuh, tapi ada di satu titik kita tuh sama-sama ngerasa kayak punya feeling gitu loh. Akhirnya kita pelukan berdua terus aku tuh bilang pertama kali sama adik kayak nggak apa-apa kali ya kalau papa harus pergi. Terus malah adik aku yang bilang ya nggak apa-apa lah emang kenapa kalau emang papa harus pulang gue masih punya lu tadi gitu. Di situ aku nangis banget sih Ya kayak Allah. wah gila nih gitu. Jadi kamu di rumah sakit ada tapi nggak bisa ketemu. Bisa sama sekali aku Memang selalu nggak bilang boleh kan? nggak Nggak boleh. boleh. Aku bilang sama papa jangan khawatir kita di parkiran kita nemenin papa kok. Terus Kak kita fotoin karena papa tuh terus mau pulang terus kayak ngelawan terus ini semua ditarikin pokoknya marah deh papa tuh karena mau pulang terus sampai kita tuh dipanggil sampai semua dokter tuh juga rapat kayak ini kalau misalnya pulang kita tuh nggak jamin sampai rumah tuh pasti masih ada gitu loh. Ya Allah. Jadi itu tuh benar-benar sampai kita tuh udah di titik ya udah papa kalau mau pulang ya udah karena kan papa kekeh kan. Cuman akhirnya ya aku juga berdoa sih kayak ya Tuhan kita nih benar-benar mengusahakan yang terbaik buat papa gitu loh. Kalau misalnya emang yang terbaik adalah papa pulang ke rumah itu keinginan terakhirnya ya udah nggak apa-apa gitu. Kita udah beli oksigen apa udah siap-siap. Terus pas terakhir aku bilang ayo pak kita udah siap nih semuanya. Terus papa akhirnya bilang ya udah papa mintain ini aja ke suster teh panas gitu masih mau dirawat lagi gitu. Oh. Jadi kayak sebenarnya papahnya tuh mau pulang karena mungkin kangen anaknya. Tapi papa di satu sisi juga nggak mau nyerah sih yang aku lihat gitu. Ya aku bangga punya papa kayak papa sih. Ya Allah.
Kaget aku dengar ceritanya. Ya gitulah. Tahu dari Pak D, ngelihat Lucy sekarang gimana Pak D? Bangga nggak bisa sampai sejauh ini dengan apa yang udah dia lalui? Jangan ngeliat gue. Enggak, guyon. Bergurau. Cewek luar biasa. Wanita luar biasa. Pak D bangga banget nggak ngeliat Lucy sekarang? Ya satu kata, luar biasa. Kan ya momentum ditinggal, kalau mamahnya kan agak lebih lama ya, 12 tahun ya. Papa. Nah, tapi momentum ditinggal papahnya saya tahu persis gimana kedekatan papahnya sama Lucy sama adiknya. Itu papahnya nggak ada, tapi justru itulah momentum hebatnya Lucy itu seperti apa, ya kelihatan justru sesudah itu. Dia bisa menjalani Ya, semuanya dengan ya. ini ya. Yang menurut Pak D, nggak semua orang bisa seperti itu. Ya. Tidak semua wanita, anak yang ditinggal ini tiba Kuat itu, kayak ya, gitu bisa luar terus biasa. kuat gitu ya. Ya, dia ngatur dirinya sendiri, ngatur adiknya. Iya. Jadi saya sebagai Pak D yang ya sesudah papahnya kan Pak D yang sering ke situ lihat, ya luar biasa. Enggak Pak D yakin tidak semua orang bisa seperti itu. Anunya mengambil solusi, ambil keputusan, Mengambil alih mengambil ya. alih. Ini ada problem ini, gini aja, ini kayak itu kan tanpa exercise loh, tanpa Ya. latihan loh, tanpa latihan, kecuali udah dilatih Ya. sama orang tuanya gini ini problem solving gimana. Ini kan betul-betul mendadak, ini tanpa persiapan, ya kan udah papa ini meninggal, ini urusannya kan seabrek-abrek, Iya. urusan rumah, urusan mobil, urusan rekening, urusan Semuanya banyak banget itu. dia masih sekolah, adiknya sekolah, Berarti Lucy umur berapa waktu itu? Masih kuliah Kak, aku lagi Kuliah. skripsi. kuliah, jadi kan gitu. Ya Jadi itu nggak mudah sih untuk ngurusin Iya. semuanya tiba-tiba sendiri ya. iya, dan papahnya kan duluan sebelum Bude ya, Sebelum Bude. gitu. Itu aja begitu papahnya meninggal kan histeris nih istri saya kan, histeris kan gitu. Itu yang diteriakin adalah kui Lucy kalau Lita terus piye gitu. Istri saya itu teriaknya itu Lucy karo Lita terus piye gitu. Terus Lucy sama Lita terus akan gimana itu ditinggal sama papanya kan Wawan namanya panggilannya. Itu adik kesayangannya Bude. Itu Lucy karo Wawan Lucy karo Lita terus piye. Lucy masih kuliah, Lita masih SMA. Terus piye gitu. Cuma bisa gitu, tapi berapa bulan kemudian justru Budirnya ikut nusul meninggal. Sebulan kemudian meninggal. Jadi tapi teriakan histerisnya pertama itu papahnya sakit, mamahnya juga sakit. Itu saling nggak tahu loh. Jadi yang Papa itu nggak aku tahu kalau sakit, nenek aku sakit tuh saling nggak tahu. Karena menjaga, karena kalau mamahnya tahu Wawan papahnya sakit pasti drop. Kalau papahnya tahu mamahnya sakit pasti drop juga. Ini kita sama-sama jaga. Yang nggak boleh tahu, papa nggak boleh tahu kalau beliau itu saling sakit. Ya Allah. Dan Iya. sampai yang Ti aku meninggal itu Papa ya nggak tuh nggak tahu. Papa sampai meninggal tuh nggak tahu kalau yang Ti udah Ya, meninggal. ibunya meninggal. Iya. Serius. Nggak boleh dikasih tahu. Karena kayak ya sebenarnya itu aku dilema sih Kak, bener deh itu aku dilema banget. Kayak satu sisi Papa nanyain terus yang Ti gimana keadaannya. Kita Aku cuma terpaksa bisa- bohong. Aku cuma bisa bilang kayak udah lebih baik Pak gitu. Ya lebih baiknya tuh gimana? Kok Papa telepon gak diangkat Aduh. gitu-gitu. Terus aku bilang kayak iya udah lebih baik, mungkin lagi istirahat kali. Kayak gitu terus sampai pas itu kan pas jemput Papa yang boleh naik mobil jenazah kan aku doang ya. Jadi pas di mobil jenazah tuh aku pegang Papa, aku bilang, "Maaf ya Pak," gitu. Yang Ti udah nggak ada. Aku baru ngomong di situ. Gitu. Terus aku Iya. bilang kayak
aku tahu segimananya pasti papa sekarang udah ketemu Yangti. Tapi maaf ya, bukan bohong tapi seenggaknya tuh kita berusaha supaya papa tuh nggak makin drop gitu. Aku ngomong di jenazah papa akhirnya, baru bisa ngomong di situ gitu. Berat banget ya. Iya. Lumayan kan? Nah, yang terakhir Bude, karena itu sempat teriak itu, lu gimana toh ini? Maksudnya teriak sama Tuhan. Kok akhirnya saya sendirian kan? Ibunya meninggal, adiknya meninggal. Iya. Akhirnya kan Bude sendirian. Kok saya jadi ditinggal sendirian gini? Kayak gitu. Jadi kayak ya drama tapi nyata ini. Iya. Ya dua-duanya mengalami hal berat banget di Iya. saat waktu bisa dikatakan singkat banget ya. Singkat Iya. banget. Kalau dari Lucy, gimana pandangan Lucy ke Pak D? Ya, Ini kan gini. deket banget. Pak D-nya udah sedih. Dia mah Enggak sih, sebenarnya kalau pandangan ini objektif ya. Kalau secara objektif tuh ya di luar kehiruk pikukannya Pade lah. Aku untuk perasaan aku sendiri ke Pade tuh aku bersyukur sama Tuhan gitu. Karena setelah papa meninggal itu ada namanya Om Adi, itu papa angkat aku juga. Ada Pak D, ada satu lagi bude aku tapi dari mama, itu aku panggilnya Mami. Mereka bertiga ini berusaha untuk menggantikan, ya bukan menggantikan tapi lebih melengkapi posisi papa mama aku gitu. Kayak salah satunya Pak D. Maka dari itu aku kayak bersyukur banget karena aku tuh dikasih penghiburan sama Tuhan, itu salah satunya lewat Pak D gitu. Jadi kayak mau Pak D kayak gini tapi Pak D pasti, Pak D tahu gak sih aku sayang Pak D? Tahu lah. pelukan dulu dong. Tapi karena Pak D sayang duluan. Tumben. Tapi kayak Enggak bener lah. niatnya lucu Ya banget gimana ya. kan nggak mungkin nggak sayang. Dia lahiran juga Pak D di Iya. rumah sakit. Emang Pak D gini-gini. lahiran aku gak di rumah Pak D? Gue tuh kadang ya gue lagi mikir tadi aku tuh suka nyangkut Pak deh kalau misalnya denger cerita orang tuh kadang suka kayak masih terus berputar di otak aku gitu. Maksudnya kan ini ceritanya kayak wah kadang suka ngebayangin jadi wah gila berat banget ya gitu, maksudnya dengan aduh gimana ya, ini Pak D sama Lucy ini berdua mengalami hal yang berat banget di dalam waktu singkat, terus sekarang orang kan ngeliatnya kayaknya wah senang-senang aja gitu, deket banget gitu. Tapi kan orang nggak ada banyak yang tahu apa yang kalian lalui gitu, Iya. Pak Ade dan Lucy lalui gitu. Ya tadi otakku cuma berpikir gila itu gimana tuh ya saat itu, wah gitu hancur banget tuh pasti. Jadi aku karena suka lama nih tertenggelam dengan cerita orang tuh, karena suka jadi lama gitu memikirkan itu gitu. Cuman ya hebat, maksudnya saling apa ya melengkapi antara Pak Ade dan Lucy gitu dengan kehumorisan kalian berdua ya kan, maksudnya sedekat itu kan. Ini kan berarti kan kayak apa ya, ipar apa namanya kalau gitu ya, Ponakan. ponakan tapi dari ipar gitu kan, Iya, maksudnya kan iya. tapi bisa sedekat ini, bisa apa ya, seterbuka ini gitu, lucu banget gitu, maksudnya mungkin jangan dari Tuhan kali ya. Ya, aku sih percaya itu selalu ya aku selalu bersyukur, dan aku ngerasa dari papa meninggal tuh aku nggak pernah ditinggal Tuhan sih Kak. Jadi itu yang aku selalu yang kayak, maksudnya mau seberat apa kan orang kayak ngeliatnya, kok lu bisa sih tawa-tawa terus aja gitu, kok lu bisa hilang gitu aja, maksudnya kayak ini masalah lu seberat ini tapi lu masih, aku selalu bilang kayak gue sampai detik ini tuh gue sangat merasa dipelihara Tuhan gitu, sesayang itu aku sama Tuhan. Karena kayak ya sekarang orang tua aku Tuhan, jadi kayak aku kalau ada masalah ya pertama kali aku ngomong ya Tuhan gimana ya gitu, kayak jangan tinggalkan saya, pelihara saya terus, kuatkan saya gitu. Walaupun memang Tuhan ngasih jawaban pasti kan dari orang-orang sekitar aku, dari suami aku, dari pade aku, adek aku gitu. Tapi ya itulah, mau nggak mau kan mungkin Tuhan punya rencana sendiri, salah satunya mendekatkan aku sama Pade setelah papa sama bude meninggal. Itu malah aku sama anak-anaknya Pade jadi makin deket gitu. Pokoknya kita jadi saling nguatin lah Kak, sama adik aku. Terus kita jadi kayak sering liburan bareng apa gitu. Hebat tapi Tapi Lucy hebat banget. kalau yang itu tadi yang Pak bilang tuh luar biasanya Lucy itu. Jadi ya nggak semua orang bisa seperti itulah. Iya, betul. Karena ya Pak kan juga kepala rumah tangga. Problem rumah tangga itu apa? Itu betul-betul
tidak terlalu banyak nanya sama Pak D, sama Budenya atau sama Om. Kayak semuanya tuh mau dia atasi sendiri, itu luar Sendiri biasa. aja Iya. gitu. Jadi tingkat kemandiriannya, tingkat itu, jadi ya suaminya beruntung banget lah. Masya Allah. Nah, Loh, bener, saling bener. naruh. Kalau itu bener, kalau ini jujur ya, karena nggak semua orang bisa. Kalau orang Jawa tuh bilang merantasi ya, mengatasi semua masalah tuh Lucy itu bisa, gitu loh. Yang itu ukuran sebetulnya itu suami atau siapa laki-laki, semua urusan bisa. Mandiri banget ya. Iya, Duh seru banget hari ini ngobrolnya. luar biasa gitu. Makanya beruntunglah suami yang mendapatkan gitu. Saling. Iya. Ting tang ting tung, ting tang ting tung, ting tang ting tung. Nanti Dari gitu. ketawa-ketawa sampai bisa di sini. Wah, ada ular nagin. Sampai bersedih ya, maksudnya Iya. kayak ini pelajaran hidup ya kan, jadinya orang juga lebih tahu kamu orangnya seperti apa, cerita hidup kamu seperti apa gitu. Sebenarnya masih pengen ngobrol tapi sayang sekali waktunya sudah habis. Aduh, jangan Padahal masih pengen- dong. Udah pulang. Masih pengen dengerin Pak D Dua diinin sama episode. Lucy loh padahal. 2 episode. Ini udah 10 episode Pak D. Hah? 10 episode ini. Jadi 10. Udah jadi 10. Ya 12 lah. Ya, nambah mulu. Satu losen. Satu lusin kayak beli bahan. Iya. Ya Allah. Terima kasih Lucy Kita datang makasih, sini, Kak. Nggak Pak. berasa nih, nggak berasa. Iya kan, nggak nih. berasa kan? Bener. Gimana Pak mau gantiin krunya? Kameramen. Gimana? Masih ada lowongan? Masih Nggak apa-apa, saya aja. pulang nanti lemburan aja. Kita makasih ya Kak udah diundang Makasih. Ngobrol banyak, Ya. datang ke sini, ngobrol-ngobrol di Iya. sini. Sehat terus, sukses Sehat. terus, Amin, bahagia amin. selalu. Terima kasih juga Besti yang udah nonton, diambil yang baiknya, dibuang yang buruknya. Jangan lupa like, share, subscribe semua sosial medianya Bun Lifetime. Bye Besti.